Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wan najah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ungkapan puji beserta syukur sama-sama dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merupakan Qadirul Jalil, pemilik seluruh alam dunia jagat rayanya, yang mana Allah bersikap kepada beliau nikmat-nikmat beliau, di antaranya nikmat sehat badan, nikmat sehat pikiran, dan juga nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana dengan dua nikmat tersebut menjadi target tujuan utama untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan dua nikmat tersebut salah satu kunci untuk beliau dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dilihat rahmat dan sejahtera senantiasa selalu berkenan kepada Allah, agar Allah memberi kepada junjungan alam Khatamul Anbiya, penutup segala nabi. Beliau tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu senantiasa mencintai hambanya dan selalu senantiasa siap memberikan syafaatul ummah kepada hamba-hambanya, umat-umatnya di hari yaumil qiyamah kelak nanti. Kepada keluarga sahabat beliau sekalian, ikraman kepada yang mulia guru kita bersama, Abu Imam Masjid yang kita cintai ini, penghormatan kepada pengurus masjid, remaja masjid, hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita untuk dimatikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah, agar kita manusia tidak bosan hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berikan hiburan kepada kita, Allah berikan mainan kepada kita. Siapakah hiburan dan mainan tersebut? Hiburan merupakan istri-istri kita, mainan merupakan anak-anak gedayau, agar gedayau bosan hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berikan hiburan, Allah berikan mainan kepada gedayau. Tetapi sikap sifat manusia yang selalu cenderung cepat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah memberi mainan, begitu Allah memberi hiburan, gedayau tua kepada Allah
sempit. Kapan suatu saat Allah Subhanahu wa taala nunjuk mainan tersebut, Allah Subhanahu wa taala nunjuk hiburan tersebut, manusia berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku adil. Pada intinya kita yang tidak pernah adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tujuan Allah menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita. Setelah Allah hidupkan kita di atas permukaan dunia ini, hidup itu merupakan sebagai sebuah wujud syukur Allah akan bersinggah beliau untuk ciptakan dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak lain, aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya tempat istirahat. Dunia ini tak ada upahnya seperti sebuah terminal. Seindah apapun terminal diciptakan, dibuat oleh manusia, tidak ada satu manusia pun yang ingin tidur bermalam di terminal tersebut. Lagak dan terminal terpegat, lagak dan bandara terpegat oleh manusia. Tidak ada satu manusia pun yang ingin tinggal di bandara. Tidak ada satu manusia pun yang ingin tinggal di terminal. Mengapa? Karena terminal bandara bukan tempat tujuan, melainkan tempat istirahat sementara sambil kita menunggu bus keberangkatan ataupun pesawat untuk kita menuju kepada pulau tujuan. Tidak ada manusia akan kekal di bandara. Tidak ada manusia akan betah di sebuah terminal, karena ada sebuah cita-cita. Kita ingin berkumpul dengan keluarga. Kita ada tempat tujuan yang akan kita tuju. Maka Rasul mengatakan, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini tempat bercocok tanam untuk kita tuai di hari akhirat kelak nanti. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Amaliyahkah yang kita tanam, amaliyahkah yang akan kita tuai. Maksiatkah yang kita tanam, maka dosa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita Allah menciptakan di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat sementara. Tujuan kita nanti apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dua tujuan hidup kita. Yang pertama syurga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan jalan yang ketiga. Apabila kita beriman, apabila kita beramal saleh, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingkar kepada Allah, melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang layak kepada kita adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memperlukan nasib secara pribadi. Tidak ada seorang ayah yang cinta kasihnya kepada anaknya. Tidak ada seorang suami yang mengatakan akan hidup semati bersama dengan istrinya. Tetapi di hari yaumil qiyamah nanti, pada saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan segala amaliyah, segala tindak tanduk, tingkah laku selama kita hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak tergolong kepada orang yang muflis. Karena Nabi SAW ketika duduk bersama dengan para sahabat,
bahwasanya orang bangkrut itu man la dirhaman wala mata. Orang yang bangkrut yang mana dia punya barang dagangan tersebut laku habis terjual, tetapi dia tidak memiliki keuntungan. Hingga Rasul mengatakan, wahai para sahabatku sekalian, bukan itu yang disebut dengan orang muflis, bukan itu yang disebut dengan orang bangkrut. Innal muflisa min ummati, bahwa sungguh orang bangkrut daripada umatku, fasiyam, fasalati, fazakati, fahaji, bahwa sungguh orang bangkrut daripada umatku tersebut, dia ahli puasa, dia ahli zakat, dia ahli salat, dia ahli haji, bahkan dia ahli dalam segala berbagai macam ibadat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari yaumul qiyamah dia punya urusan dengan orang lain. Semasa hidupnya dia pernah menyakiti orang lain, dia pernah mengambil hak orang lain, dia pernah memfitnah orang lain, dia pernah menghibah orang lain, yang orang lain itu merupakan teman bahkan kerabat sejawatnya. Maka pada hari ini orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita ambil haknya, orang-orang yang pernah kita fitnah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saudaraku ini selama hidup di dunia dia pernah mengambil hak saya, yang bukan haknya dia ikut mengambil. Ya Allah, semata dia di dunia sedang gagal difitnah dan ya Allah, digelon, diumpan, dijajilon. Uranya saya meminta keadilan kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat lon, orang yang bunuh, yang galak jo'atango, yang galak gentegap, yang galak umpat fitnah jadi ribah lo, ambil apa dia berikan kepada orang yang pernah dia ambil haknya. Ambil seluruh ibadah dia, fahala zakat dia, fahala haji dia, fahala puasa dia, baik sunat maupun wajib, berikan kepada orang yang pernah dizalimi semasa hidup di atas permukaan dunia ini. Sehingga amalia-amalia kita yang apa yang perlu Allah Subhanahu wa taala nunjuk amal kita untuk berikan kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang pernah kita pangkas haknya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hukum kita, tetapi ini merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh amalia-amalia kita menuju kepada saudara-saudara kita, menuju kepada rakan-rakan kita, menuju kepada handai-handai taulan kita. Maka pada saat itu kita bangkrut, tapi masih ada sebahagian daripada saudara kita, rakan kita, ya Allah, lo juga ikut disakiti ya Allah, lo juga pernah difitnah, diambil hak lo ya Allah, sehingga hari ini saya menuntut keadilanmu ya Allah. Hingga Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat nun, jauh dosa orang yang terzalimi tersebut, jauh dosa orang yang difitnah oleh orang tersebut, berikanlah kepada orang yang suka memfitnah ataupun menzalimi orang tersebut. Kejauh amalia orang lain yang orang pernah takfir lewat, yang orang pernah fitnah lewat, kejauh dosa-dosa orang tersebut diberikan kepada kita, sehingga dewasa amal ibadah tidak ada lagi. Dosa-dosa orang lain Allah berikan kepada kita, sehingga kita tergolong kepada orang yang muflis. Selagi ada kesempatan, Allah mandang beri kita umur panjang, beri sehat badan, Allah mandang beri sehat pikiran, mari kita saling memaafkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat datang ke kota Madinah, Rasul memesankan 3 pesanan. Yang pertama apa? Afsus salam,
sebarkan salam. Yang kedua apa? At'amut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin, anak yatim. Karena apabila kita bersedekah, sedekah itu akan bermanfaat. Karena as-sadaqatu daf'ul bala, sedekah akan menjauhkan kita daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa demikian? Orang yang sedang sakratul maut, orang yang sedang berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, orang tersebut berkata, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami sebentar saja untuk kami kembali ke duniamu ya Allah. Untuk apa? Fasadaqah, kami ingin bersedekah ya Allah. Karena sedekah merupakan pekerjaan yang paling mudah. Begitu celeng masjid lewat, masjid kita belum siap, rumah Allah ini belum siap, sangat membutuhkan uluran tangan jamaah sekalian. Apa susahnya kita masukkan uang? Karena memang pada hakikat secara kata-kata dunia, uang yang kita simpan di deposito, uang yang kita simpan di dompet dan di rekening, itu milik kita. Itu kacamata dunia jamaah sekalian. Yang merupakan harta kita mana? Sejauh dari kita balik sampai hari ini, berapa banyak uang yang telah kita tabung untuk kepentingan akhirat. Itu yang akan menjadi bekal kita, itu yang akan menjadi tabungan kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berandai-andai tidak mengatakan, ya Allah, kami ingin salat untuk waktu lama, kami ingin puasa butuh 1 hari, kami ingin haji butuh tunggu sampai 15 tahun, kami ingin umrah juga butuh waktu. Kenapa mereka mengatakan fasadaqah? Karena sedekah merupakan bisa membuat kita lebih cepat untuk menghadapi sakratul maut. Sedekah itu yang berbahagia, bisa membuat kita yang wajah dikubit arwah genayo daripada jasad genayo. Yang kedua, sedekah menjadi lampu penerang di alam barzakh. Yang ketiga, pintu syurga yang paling besar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, as-safaya, yang akan dilalui oleh para dermawan. Yang keempat, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena gemar bersedekah. Yang kelima, karena harta yang paling sulit kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta itu dari mana kita dapatkan dan ke mana kita belanjakan. Ini menjadi persoalan. Maka Rasul mengatakan, at-ta'amut ta'am, berilah makan. Sedangkan yang ketiga adalah wasilul arham, sambungkan tali silaturahim bersama kita dengan saudara-saudara yang kita seiman, seakidah, yang mana apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, tetapi kehidupan kita di hari yaumil qiyamah akan nafsi-nafsi. Di dunia macam tekanan pak, ente urut jawani kibat ramai terpuji pada saat wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, manusia semua berpakaian putih. Yang laki-laki hanya memakai 2 helai kain, yang perempuan hanya memakai mukena. Tidak ada yang kita pikirkan selain kita bertalbiyah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai kibali hendak fikir. Yang tak fikir apa? Nasib kita. Apakah hari ini saya mabrur hajinya? Begitu juga kita di hari yaumil qiyamah. Apakah saya menjadi hamba Allah yang berhak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolong kita selain hanya satu orang manusia yang dapat menolong kita di sana, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu siap memberikan syafaat kepada kita. Bahkan suatu ketika Rasul duduk bersama dengan para sahabat dan muslim, Rasul bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian manusia ataupun makhluk yang paling mulia di atas permukaan dunia? Hingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, manusia makhluk yang paling mulia adalah malaikat. Rasul mengatakan malaikat mulia, tetapi ada yang lebih mulia daripada malaikat. Sahabat mengatakan lagi, ya Rasulullah,
yang membawa risalah, tetapi ada yang lebih mulia. Sehingga para sahabat mengatakan, apakah kami yang Rasul orang yang mulia tersebut? Hingga para sahabat Rasul melihat wajah para sahabatnya satu persatu. Rasul mengatakan, kalian mulia, kalian sahabatku, kalian hidup bersamaku, kalian rela mengorbankan harta, nyawa, keluarga, bahkan segala pribadi yang kalian miliki. Tentu kalian mulia. Tetapi ada satu lagi orang yang paling mulia. Mereka hidup jauh setelah aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah makan bersamaku, tapi aku yakin mereka percaya akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan risalah yang aku bawa ini. Agama Islam, Al-Quranul Karim menjadi imam panduan mereka. Mereka adalah umat-umatku. Rasul sudah mencintai kita 14 abad yang lalu. Rasul sudah menyebut kita 14 yang lalu. Hari marilah kita memperbanyakkan selawat, beristighfar, memperbanyakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kejadian, kekurangan di sana sini, mohon diperbanyakkan maaf yang setinggi-tingginya. Al-Fakir dari segi ilmu pengetahuan sangat-sangat serba dengan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat terutama bagi Al-Fakir secara pribadi dan